Pagi hari ini kita mulai terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Mengabsen kehadiran anak-anak. Faisal Fikri Ramadan hadir. Ismail hadir. Clara Puspita hadir, Bu. Juvano Andrian Putra hadir. Reja Firmansyah hadir. Rizky Pratama hadir. Ridho Darmariadi hadir. Ridho Saputra hadir. Rio Saputra hadir. Tirta Arya Pratama hadir. Vina Darujatun Najwa hadir. Vita Sari Rahmawati hadir. Berangkat semua ya? Ya. Baiklah, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa, untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Yang semangat ya.
materi pada pagi hari ini. Silakan anak-anak buka bukunya. Tujuan anak-anak mempelajari tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Yang pertama, anak-anak mampu memahami tentang sikap patona, yaitu cerdas. Yang kedua, memahami sikap keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, memahami sikap para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, menceritakan tentang kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, kita akan mempelajari tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Nabi Muhammad SAW sebelum lahir ke dunia ini sudah ditinggalkan oleh ayahnya, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia ini, dia sudah tidak mempunyai seorang ayah, yang disebut dengan anak yatim. Setelah Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia ini, tidak lama kemudian ibunya juga meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah. Ya, ingat-ingat, Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah. Nah, sekarang anak-anak lihat ini. Ibu tampilkan. Keteladanan Rasulullah SAW. Ayo silakan dibaca oleh Rizky. Keteladanan Nabi Muhammad SAW yang harus kita tiru antara lain yaitu Nabi Muhammad SAW memperoleh gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Beliau mendapat gelar tersebut karena bersikap jujuran dapat dipercaya. Beliau juga sayang terhadap anak, keluarga, orang tua dan masyarakat, serta peduli terhadap lingkungan. Ya, sudah. Yang pertama, keteladanan Nabi Muhammad SAW yang harus kita tiru antara lain yaitu Nabi Muhammad SAW memperoleh gelar Al-Amin, artinya yang dapat dipercaya. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin itu karena dia mempunyai alasan. Suatu ketika para kaum Quraisy, tokoh Quraisy telah membangun sebuah Ka'bah di Mekah. Mereka saling berbondong-bondong ingin meletakkan asar hajat itu di tempat Ka'bah itu, sampai ada pembunuhan sampai mati. Akhirnya para tokoh Quraisy menunjukkanlah kepada Muhammad agar dia yang meletakkan Hajar Aswad itu ke tempat Ka'bah. Karena dengan kejujurannya tadi, Nabi Muhammad dipercaya oleh kaum Quraisy. Setelah itu Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin ini karena kisahnya dia meletakkan suatu batu hajar ke tempat Ka'bah yang dimana dibangun oleh para kaum Quraisy. Setelah itu beliau juga sayang terhadap anak, keluarga, orang tua, masyarakat, serta peduli terhadap lingkungan. Mari dari itu, ayo anak-anak, kita tanamkan jiwa kita tanamkan kasih sayang kita terhadap orang tua kita yang telah mendidik kita sejak kecil, yang menyayangi kita, yang menyusui kita, ibu kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan. Kita harus hormat, patuh, dan sayang kepada mereka. Cinta kepada lingkungan. Anak-anak tanamkan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi ketika anak-anak melihat sampah berserakan di lingkungan, mari kita ambil. Anak-anak melihat di rumah banyak sekali sampah-sampah, mari kita bakar sampah itu. Nabi Muhammad zaman dulu anak-anak, zaman dulu sebelum adanya Nabi Muhammad, dunia ini bagaikan jahiliyah, orang yang bodoh-bodoh, orang yang telah menimbang patuh.
Kita bersyukur agama kita agama Islam, agama yang membawa kita rahmat nanti. Dari zaman jahiliyah menuju zaman lahiriah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu agama Islam. Ya, maka dari itu anak-anak, mumpung kalian masih kecil-kecil, silakan kalian selalu menuntut ilmu, mengaji, beribadah, dan lain sebagainya. Sayang kepada teman, sayang kepada orang tua. Kita lanjut. Ya, sekarang selanjutnya dibaca oleh Juvano. Nabi Muhammad SAW adalah sosok Rasulullah yang kita contoh dan kita teladani. Beliau karena dalam diri Rasulullah ada suri teladan yang baik. Nabi Muhammad SAW mempunyai 4 sifat, yaitu sang terpuji yang dapat ditiru dan diteladani oleh seluruh Islam. Sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut. Sudah ya. Nabi Muhammad SAW adalah sosok Rasulullah yang harus kita teladani. Dia menjadikan sesuatu hasanah, suri teladan yang baik untuk kita. Di sini sifat Rasulullah juga mempunyai sifat yang terpuji. Di antaranya 1, sifat sidik. Sidik artinya benar. Semua yang dikatakan oleh Nabi itu tidak ada yang bohong, tidak ada yang membawa kita ke maksiatan atau kemana. Semuanya pasti akan membawa kebaikan. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW memang telah menunjukkan sifat sidik di dalam kehidupan sehari-hari. Beliau tidak pernah sedikit pun mengucapkan kebohongan. Anak-anak, mumpung kalian masih kecil, kalian belum tahu dunia luar itu seperti apa, silakan anak-anak menanamkan jiwa di sini benar dan jujur. Pokoknya semua apapun yang terjadi ketika kamu mengatakan suatu hal dalam hati kalian, ya. Selanjutnya yang kedua, nih yang nomor 2 tadi, yang pertama sidik, yang kedua amanah, yaitu amanah atau dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW lima wahyu yang sempurna. Anak-anak masih ingat enggak? Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu di 2 Hira, bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Harus ingat lagi ya pelajaran itu. Selanjutnya yang membaca Ridho. Tablik artinya menyampaikan segala firman Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan kepada umat manusia melalui Rasulullah SAW. Tablik artinya menyampaikan segala firman Allah Subhanahu wa taala. Semua firman dari Allah Subhanahu wa taala itu disampaikan oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad kepada umatnya. Meskipun wahyu itu hanya menyembunyikan atau harus diterangkan dengan secara terang-terangan atau dengan cara sembunyi. Yang terakhir, silakan dibaca Vitasari. Fatona artinya cerdas. Mustahil bagi seseorang rasul itu bersifat bodoh atau jaluk. Fatona artinya cerdas. Mustahil bagi seseorang rasul itu yang bersifatnya bodoh, ya. Tidak mungkin seorang rasul nabi bersifat jahul. Dalam bahasa Arab jahul itu bodoh artinya. Dalam menyampaikan ayat Al-Quran dan kemudian menjelaskan dalam puluhan ribu hadis memerlukan kebijaksanaan dan kecerdasan yang luar biasa. Baginda Rasul harus bisa menjelaskan firman-firman Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya dengan bijaksana sehingga mereka mau memeluk Islam. Nih. Ya. Ini termasuk adalah sifat-sifat teladan Rasulullah. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tablik, dan yang terakhir adalah fatona. Harus ingat-ingat anak ini ya, ada 4 ini harus kalian ingat. Selanjutnya yaitu tentang Khulafatur Rasyidin. Di Khulafatur Rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar. Abu Bakar adalah
Bakar masuk Islam disebut asbabul awalun, orang-orang yang pertama masuk agama Islam. Gelar Asyidi diberikan kepada beliau karena beliau adalah seorang yang benar. Khalifah Abu Bakar memiliki sifat lemah lembut, sabar, pantang menyerah, berwibawa, dermawan, adil, dan bijaksana, serta suka bermusyawarah. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Ya, ingat. Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai 640 Masehi, atau juga bisa disebut 10 tahun. Ya, jadi Khalifah Umar bin Khattab memimpin menjadi seorang pemimpin itu selama 10 tahun lamanya. Khalifah Umar bin Khattab memiliki sifat yang cerdas, tegas, pemberani, berwibawa, sederhana, bijaksana, bermusyawarah dan mengutamakan kepentingan rakyat. Nih, anak-anak harus menyontoh, mementingkan kepentingan orang lain, mementingkan banyak orang. Jadi ketika anak-anak mempunyai sesuatu, teman kalian tidak membawa uang. Contohnya kalian harus memberi uang jajan kalian itu untuk kepentingan. Bijaksana, cerdas nih. Setiap ada apa-apa anak-anak harus langsung. Selanjutnya Vina, ayo Vina dibaca. 3. Utsman bin Affan. Khalif Utsman bin Affan adalah khalif ketiga. Beliau memerintah selama 12 tahun dari tahun 64 Masehi sampai 65 Masehi. Beliau dikenal sebagai orang kaya yang dermawan. Khalifah Utsman bin Affan memiliki sifat santun, sabar, dermawan, adil, sederhana, dan sangat salah. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga. Beliau memerintah selama 12 tahun dari tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Beliau dikenal sebagai seorang kaya dan dermawan. Khalifah Utsman bin Affan memiliki sifat santun, sabar, dermawan, adil, sederhana, dan sangat sholat. Nih, khalifah yang nomor 3 ini beliau dikenal sebagai seorang yang kaya dan sangatlah dermawan. Jadi beliau ini suka mengasihi orang-orang. Orang yang tidak mampu, orang tidak pernah beda-bedakan orang. Yang penting dia seorang yang dermawan, orang yang selalu suka memberi kepada orang lain. Khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang khalifah terakhir. Ali merupakan anak dari paman Rasulullah SAW yaitu Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Beliau memimpin selama 5 tahun dari 656 Masehi sampai 661 Masehi. Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki sifat tegas, cerdas, adil, pandai, sabar, dan tabah. Sangat membela kebenaran, sangat pemberani. Jadi, anak-anak dari keteladanan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, anak-anak sudah paham? Tetap semangat? Terus semangat! Ya, semangatnya luar biasa anak-anak kelas 6. Sekarang Ibu tampilkan gambar. Ya, di sini ada gambar, kalian
gambar keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, gambar ini adalah mencium tangan ayah dan bunda sebelum berangkat sekolah. Sudahkah anak-anak melakukan seperti gambar tersebut? Sudah. Bagus. Jadi ketika anak-anak berangkat ke sekolah menuntut ilmu, anak-anak harus berpamitan dulu terhadap ayah dan ibu, mencium tangan ayah dan bunda. Nih, ini sifat Rasulullah ya, keteladanan Rasulullah yang telah kita ajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut gambar selanjutnya. Nih, anak-anak dalam berperilaku contohnya akhlak Rasulullah, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Ketika anak-anak gambar di atas di layar itu mendengarkan nasihat ayah. Ketika anak-anak telah melakukan kesalahan atau kebenaran, anak-anak harus mendengarkan, harus tunduk wajahnya itu seperti ini, seperti gambar itu. Ketika orang tua menasihati, kamu tidak boleh memandangkan kamu seperti ini. Itu menandakan kamu melawan orang tua. Kamu harus seperti ini, tunduk. Mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua kepada kita, apa yang dinasihatinya. Nah, tidak, ya, pandangannya tidak boleh ke depan duduk yang bagus yang rapi. Nih, ini akhlak yang terpuji. Nanti tentang kehidupan sehari-hari ketika orang tua kita menasihati kita, kita harus mendengarkan dengan seksama. Lanjut gambar selanjutnya yaitu ketika anak hai Amin, apa kabar? Nih, saling berjabat tangan ketika bertemu. Ya, anak-anak ketika bertemu dengan temannya, dengan kawannya, anak-anak harus berjabat tangan. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Gimana? Sekolah gimana? Lagi ngapain? Pokoknya kalian harus kalian harus ramah dengan teman, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh cuek, tidak boleh jutek. Kalian harus ramah dan tamah. Lihat ini berjabat tangan. Tetapi kalau laki-laki dan perempuan tidak boleh berjabat tangan. Ini berjabat tangan khusus anak laki-laki dan anak perempuan dengan anak perempuan. Laki-laki dan anak laki-laki ya. Tidak harus berjabat tangan anak perempuan kos. Tidak boleh seperti itu. Harus yang bagus, saliman yang bagus ya. Terus kita lanjutkan gambar selanjutnya. Tentang kejujuran yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contohnya, Bu Guru sedang menyuruh salah satu anak untuk memotong kopi. Nih gambar lihat gambar tayangan. Menyampaikan uang sisa memotong kopi kepada ibu. Nah, anak-anak kebanyakan kalau disuruh orang tuanya minta opak, jaluk duit. Ketika uangnya masih sisa dilebokne nang kantong, nggo jajan sesuk dilebokne nang saku sebelah sini atau sebelah sini, ya. Itu tidak boleh. Ditanamkan sama Rasulullah, sama Nabi Muhammad SAW untuk berlaku dengan kejujuran. Kejujuran ketika anak-anak disuruh oleh orang tua, disuruh oleh teman, disuruh oleh keluarga, disuruh oleh siapapun yang menyuruh anak-anak, kalian harus mengembalikan uang sisa
ngobrol sendiri, tidak boleh makan tergesa-gesa, dan tidak boleh rebutan. Harus dengan tertib. Makanya harus berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Sudah ditanamkan pada jiwa anak-anak sebelum makan berdoa? Sudah. Sesudah makan berdoa, setelah makan juga harus berdoa terlebih dahulu. Nih contohnya. Anak-anak, sekarang Ibu ingin menampilkan sebuah video. Silahkan kalian lihat video ini. Nih, video ini kalian lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lihat, kalian perhatikan apa yang di dalam itu, nanti kamu tulis, kamu pahami. Nanti kamu diskusikan dengan teman kamu, ya. Kamu Pada tulis. video pembelajaran kali ini, Silakan. kita akan belajar tentang keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Adik-adik, kalian tentunya sudah pernah mendengar kisah tentang 25 nabi. Nabi Muhammad SAW pasti disebut sebagai Khatamun Nabiyyin atau penutup para nabi, karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah menjadi anak yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai Ya, kalian dengarkan, kalian pahami, kalian mengaji ya apa yang ada di dalam video tersebut. Ini tidak diskusikan. Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Ibu sudah menanyakan, Ibu sudah menjelaskan panjang lebar tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ibu sudah berikan gambar, tayangan video. Sekarang anak-anak sudah paham semuanya? Belum? Siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan. Apa alasan yang membuat Nabi Muhammad mempunyai gelar Al-Amin? Ya. Apa alasannya Nabi Muhammad menjadi gelar Al-Amin? Tadi sudah Ibu terangkan di sini bahwasanya Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin yaitu karena dia dipercayai oleh para kaum Quraisy untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat Ka'bah. Ya, paham Ain? Paham. Ya. Ada yang lain yang ingin bertanya? Ya, Ya. apa yang dimaksud Hajar Aswad? Hajar Aswad adalah batu hitam. Ya, ingat-ingat. Hajar Aswad adalah batu hitam. Ya, siapa lagi yang ingin bertanya? Ya, sekarang Ibu yang ingin bertanya kepada anak-anak. Ya, silakan dipersiapkan siapa yang bisa menjawab. Menunjukkan tangan. Di sini tadi juga ada beberapa poin. Nabi Muhammad menjadi gelar Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, apa? Dapat dipercaya. Ya, tepuk tangan Jepang. Al-Amin dapat dipercaya. Sekarang Ibu mau tanya, umur berapa tahun Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad ke Ka'bah? Siapa yang tahu? Oh ya, Arya, berapa tahun? 35 tahun. Ya, ketika usia 35 tahun Nabi Muhammad SAW meletakkan Hajar Aswad. Tepuk tangan untuk Arya. Nah, sekarang kalian sudah, Ibu rasa sudah bisa, sudah mengerti, sudah memahami tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sekarang silahkan anak-anak berdiskusi. Kalian berdiskusi apa yang telah kamu pahami tentang materi pada
dengan dia menjaga gelar asidik. Tepuk tangan untuk Bapak Abu Bakar. Sekarang kalian sudah melakukan diskusi. Sekarang tanya jawab. Untuk kelompok mana dulu yang ingin bertanya? Bagus ya. Memang kalian harus semangat terus. Tapi masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Anak-anak masih semangat. Sekarang Ibu akan menunjukkan yang bertanya dari kelompok Usman. Mana kelompok Usman? Ayo kelompok Usman. Nah, silakan kelompok Usman bertanya. Dari kelompok Umar Ya, silakan siap-siap kelompok Ali bin Abi Thalib untuk menjawab. Siapa nama khalifah yang terakhir? Saya Bu, Ya, silakan. Ali bin Abi Thalib. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi kelompok Utsman bin Affan bertanya kepada kelompok Ali bin Abi Thalib. Siapa khalifah yang terakhir? Khalifah yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sudah bisa semuanya? Belum? Sudah? Sekarang Ibu akan menyimpulkan dari seluruh materi pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu tentang keteladanan sifat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu sidik artinya benar, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan risalah, yang terakhir adalah fatonah, cerdas. Sekarang Ibu berikan LKPD untuk dikerjakan di rumah ya. LKPD ini untuk dikerjakan di rumah, untuk pertemuan yang akan datang di kita kalian kumpulkan ya. Jangan lupa dikerjakan, ini LKPD-nya. Untuk materi yang akan datang, kita akan membahas tentang soal-soal ya. Setelah kita mengoreksi LKPD, PR itu. Ibu rasa cukup materi pada pagi hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi